Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohana dari RMIKA 2018. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas TIK 5 pertemuan ke-15. Pertama adalah Trunlingwear. Website toko online yang menjual footwear ini berhasil meningkatkan penjualannya sebesar 700%. Yang kedua adalah Bukupedia. Pada tahun 2016, Bukupedia berhasil menjadi runner-up di kategori toko buku online. Toko buku online yang sudah berusia 10 tahun ini menyediakan platform online khusus penerbit, yaitu Bukupedia. Dengan adanya platform ini, diharapkan para penerbit bisa lebih mudah dalam mengelola buku-buku terbitannya yang dijual di Bukupedia. Yang ketiga yaitu Bliss. Toko online produk kecantikan dan perawatan kulit ini memiliki desain yang disenangi oleh anak muda dan berwarna. Bliss berhasil menjadi finalis di kategori Overall Design di ajang penghargaan Big Consumer Design Award 2018. Keempat adalah Frons. Fibalis kategori yang dapat menunjukkan bagaimana membuat homepage yang menarik untuk produk minuman yang dijualnya. Yang kelima yaitu Sugu. Fungsinya yaitu dapat menampilkan produk apa saja, tetapi juga fitur, manfaat dan sosial prof yang mendorong pengunjung untuk membeli. Yang keenam, Kostum Brands. Ini fungsinya adalah dia memiliki prinsip toko yang bagus harus menghasilkan pengalaman konsumen terbaik pula. Toko ini menjanjikan berbagai pengalaman terbaik kepada konsumennya. Yang ketujuh yaitu Kevel, berfungsi untuk mencari produk yang kita butuhkan dengan simple. Kevel lebih menonjol detail gambar dan menyediakan deskripsi singkat untuk setiap produknya. Yang kedelapan adalah Baby Zania. Fungsinya adalah untuk memudahkan ibu mencari kebutuhan ibu dan bayi. Selain itu juga, Baby Zania menyediakan aplikasi mobile untuk memudahkan pelanggannya berbelanja melalui smartphone. Yang kesembilan adalah Brow.do. Fungsinya adalah memudahkan pelanggan terutama pria untuk mencari fashion pria, karena Brow.do menjual berbagai produk pakaian pria dari kaos sampai tas. Yang ke-10 adalah New Chapter. Website ini menyediakan berbagai macam kebutuhan herbal. Yang pertama yaitu raditya.dika.com. Fungsinya adalah untuk memudahkan kita untuk mencari macam-macam buku jenaka. Yang kedua adalah omkicau.com. Blog ini berfungsi untuk memudahkan mendownload MP3. Yang ketiga adalah iwanbarana.com. Berfungsi untuk memudahkan sobat yang hobi otomotif. Yang keempat adalah blog Dokternet. Blog dengan topik kesehatan ini dapat berfungsi membuat kita lebih memperhatikan kesehatan. Yang kelima ada www.enigmablogger.com. Blog ini sangat populer karena membahas kisah-kisah misteri di dunia secara detail dan mendalam. Yang keenam yaitu www.seedlesscues.com. Blog ini merupakan blog sesat seorang mahasiswa abadi bernama Alit Susanto. Yang ketujuh adalah thezofar.com. Berfungsi untuk belajar menggambar vektor. Yang kedelapan adalah www.agusmulyadi.web.id. Blogger ini berfungsi untuk lebih mengenal siapa sosok Agus Mulyadi. Yang kesembilan adalah www.benalblog.com yang berfungsi untuk membaca cerita. Yang ke-10 adalah blogodolar.com yang berfungsi untuk membaca cerita. Yang pertama adalah detik.com yang berfungsi untuk mencari informasi berisi berita lengkap tentang olahraga, politik, ekonomi, resep, teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kompas.com yang berfungsi untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen. Yang ketiga adalah liputan6.com
ini berfungsi untuk mencari artikel-artikel terbaik serta aktual dan juga terpercaya tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di Indonesia seperti politik, olahraga, media sosial, kriminal, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tribunnews.com yang berfungsi untuk melihat berita terkini di Indonesia. Yang kelima adalah suara.com. Situs ini berfungsi untuk bahan referensi dalam mencari berita paling update saat ini. Yang ketujuh adalah fifa.co.id yang berfungsi untuk para blogger menggunakan FIFA ini sebagai alat untuk mempromosikan situs mereka. Yang ketujuh adalah fifa.co.id yang berfungsi untuk para blogger menggunakan FIFA ini sebagai alat untuk mempromosikan situs mereka. Yang kedelapan adalah kapanlagi.com, website yang menyediakan berita online sehingga memudahkan penggemar untuk mencari berita terkini. 9 adalah okezone.com, situs yang menyediakan situs tentang politik, olahraga, resep, entertainment, sosial media, dan lain-lainnya. Di sini ada 10 website komunitas, yang dimana pengertian website komunitas adalah merupakan suatu wadah atau ikatan yang terbentuk dari para blogger berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu seperti kesamaan asal daerah, kesamaan kampus, kesamaan hobi, dan lain sebagainya. Para blogger yang tergabung dalam komunitas blogger tersebut biasanya sering mengadakan suatu kegiatan bersama seperti kopi darat untuk membahas suatu topik yang akan dipecahkan. Cara untuk bisa bergabung di dalam komunitas blogger biasanya ada macam syarat tertentu dan aturan harus dipenuhi untuk bisa masuk di komunitas tersebut. Yang pertama adalah Zainus. Zainus menyediakan berbagai pembelajaran bisa kita dapatkan di sini, khususnya pembelajaran SMA, IPS, dan IPA. Ruang Guru menyediakan sistem tata kelola pembelajaran yang dapat digunakan murid dan guru dalam pengelolaan kegiatan belajar di kelas secara virtual. Kelas Pintar adalah sebuah solusi belajar online dengan metode pintar, personal, dan terintegrasi yang desain untuk meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa terhadap materi pelajar guna mendapatkan nilai akreditasi yang lebih baik. Rumah Belajar adalah salah satu portal pembelajaran berbasis TIK online yang dikembangkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. edX adalah penyediaan kursus online terbuka besar yang dibuat oleh Harvard dan MIT. Itu host kursus tingkat universitas online dalam berbagai disiplin ilmu untuk badan siswa di seluruh dunia dan mendapatkan sertifikat. Udemy adalah platform pembelajaran online yang dihadirkan 130.000 kursus video dengan instruksi terlatih sebagai pembelajaran. Setelah mendaftar kursus, kita akan mendapatkan akses seumur hidup di konten. Codecademic adalah platform interaktif online yang menawarkan kelas pengkodean gratis dalam 12 bahasa pemrogramer yang berbeda termasuk Python, Java, Go, JavaScript, dan lain-lain. Naga Hoster Cross adalah layanan baru dari Niaga Hoster berbentuk platform yang berisi materi-materi seputar bisnis online yang dikemas menarik. HubSpot Academic menyediakan kursus dan pembelajaran online secara gratis. IMC adalah komunikasi pemasaran terpadu yang artinya sebuah proses perencanaan marketing komunikasi yang memperkenalkan konsep perencanaan komprehensif untuk mengevaluasi peranan strategi dari berbagai elemen komunikasi.
Leonardi adalah desainer yang berbasis di New York City. Dia mengkhususkan diri dalam bidang ilustrasi, desain grafik, animalis, dan web design. Lee Seymour adalah seorang desainer yang suka mencoba-coba dalam membuat desain karakter, ilustrasi, coding, dan animasi. Bergeron Meyer adalah desain indah, minimalis, dan mudah dinavigasi, menjadikan portofolio dari Bergeron Meyer ini memiliki khas yang menarik. Haig adalah desainer freelance full-time yang belajar secara otodidak, membaca dan mendapatkan pengalaman bekerja sebagai desainer grafis. Strio Kreatif adalah jasa yang menyediakan layanan membuat sebuah brand atau logo perusahaan. Fieldwork adalah memiliki desain yang sangat menarik. Jeremy Salea adalah seorang desainer grafik Prancis. Dia ahli membuat ikon-ikon yang indah. Mark Thomas adalah produk yang menggunakan tema background tipografi. Produknya adalah website dalam model responsif. Portofolio Julien Revoy memiliki ciri desain yang berisi penggunaan desain tipografi berlian serta karakter lucu. Royce Lane adalah tim kreatif di salah satu perusahaan di New York. Dia sangat ahli dalam menciptakan branding dan periklanan. Pertama-tama kita membuka Google, lalu kita kasih masuk link hostinger.co.id. Setelah itu, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita kursor ke bawah dan kita tulis di sini ya, cari nama domain. Di sini saya akan tulis nama saya sendiri, yaitu Yohana Maria Clarita Rudipta. Oke, kita tekan cari. Setelah itu, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi, di sini oke, loading ya teman-teman. Jadi, situs ini menawarkan berbagai macam tawaran harga mulai dari 200.000 per bulan, 16.000 per bulan, dan masih banyak lagi tawarannya. Yang pertama adalah XBay Test. Di sini dia menawarkan harga mulai dari 119.000. Kita bisa cek domain di sini. Lalu kita lihat lagi, dia menawarkan berbagai macam varian harga mulai dari Rp869.000 per bulan sampai ada pula yang gratis. Lalu yang kedua ada Niaga Hoster. Di sini dia menyediakan berbagai macam tawaran harga, mulai dari yang unlimited sampai di sini juga menyediakan berbagai macam keamanan. Kita bisa lihat selengkapnya di sini ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa mengecek harga-harga termurah di sini. Niaga Hoster sangat
memudahkan kita dalam berbisnis, berbelanja, dari yang personal, dari kebutuhan bayi, banyak banget di sini. Setelah itu yang ketiga ada Citus Bag. Kita bisa pilih domain di sini. Lalu setelah itu dia menawarkan berbagai macam varian harga, mulai dari yang ID Rp375.700. Setelah itu pengelolaan domain di sini ada. Nama domain akan melindungi identitas kita, melindungi identitasmu, dan melindungi identitas kita semua. Kita bisa mendaftarkan diri kita di sini. Oke, setelah itu yang keempat. Yang keempat adalah ID Web Host. Kita bisa lihat di sini seperti ini. Lalu di sini bisa gratis SSL cuman 12.500 per bulan. Setelah itu yang kelima ada Jago Web. Di sini menawarkan harga mulai dari 9.000 Di sini kita bisa online kan website kita. Memiliki berbagai macam varian, premium, unlimited, club, VPS. Di sini kita bisa order, dan order. Setelah itu ada Domainesia. Berbagai banyak macam variasi harganya. Mulai dari .co, online, net, org, site, store, page. Harganya sangat terjangkau. Lalu setelah itu ada ini. Web hosting. Setelah itu Hostinger. Di sini dia menyediakan klaim domain gratis. Lalu setelah itu di sini menawarkan berbagai macam harga. Kita sisa pilih ya, harga yang mau kita inginkan yang mana. Cek hostingnya di sini. Lalu setelah itu ada indigoglobal.com. Kita bisa melihat varian harganya di sini. Dia menawarkan dari minimal 1 tahun. Dari Comnet, ORG, Info, Bix, ID, dan lain-lain. Cukup banyak ya. Setelah itu ini. Situs ini adalah Ardeta Media.